Kami dari Bukit Lebah Ciater, yaitu tempat ujlah, tempat merenungkan diri, tempat bermunajat kepada Allah, ingin menyampaikan suara mewakili berita langit, mewakili mubasyirat, atau mewakili ru'yah shadiqah, atau mewakili kabar kenabian. Suara kami ini kami tujukan kepada semua pimpinan dan petinggi negara. Suara ini kami sampaikan kepada tokoh-tokoh agama. Suara kami lebih kepada himbauan, di mana sejak 10 tahun yang lalu Allah sudah menurunkan berita langitnya di ujung akhir zaman ini berupa mubasyirat, berupa mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kadang-kadang tegas, kami kadang-kadang mungkin menyakitkan. Mungkin kami juga membuat sebagian orang merasa gerah dengan berbagai pernyataan kami ini. Namun demikian, itu bagian dari bentuk kecintaan kami kepada semua pihak, kepada anak bangsa, kepada masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Kami memang ingin bicara apa adanya, hitam putih, terhadap keadaan dunia yang begitu gelap. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam mubasyiratnya yang diterima oleh Al-Mahdi Muhammad Qasim sebagai orang yang mendapat petunjuk. Al-Mahdi itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali mubasyirat, yaitu mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Islam yang beliau lahirkan, Islam yang beliau bangun, saat ini sudah tidak ada lagi. Beliau mengatakan sudah dirampok oleh kelompok-kelompok orang per orang maupun kelompok, menjadi terpecah belah. Sehingga semua mengklaim Islam kamilah yang paling benar. Di sisi lain mengatakan Islam kamilah yang paling benar. Rasulullah sudah jawab, tidak ada lagi Islam seperti Islam di zamanku. Sudah hilang. Itulah pesan yang terbesar dari esensi keadaan dunia yang gelap ini. Maka kami ingin menyuarakan ini kepada semua petinggi negara, semua tokoh-tokoh agama. Tidak hanya himbauan dalam bentuk lisan, alhamdulillah kami pun sudah mengirim ribuan surat ke seluruh dunia, tidak tanggung-tanggung. Kami kirim ke seluruh dunia, ke semua negara, ke semua media di seluruh dunia dari Majelis Gajah, baik melalui email maupun surat yang dikirim melalui pos dan sebagainya. Ini semua sebagai bentuk nyata kegelisahan yang sangat amat kami rasakan kepada petinggi negara dan juga tokoh-tokoh agama. Insya Allah janji Allah tidak akan meleset, bahwa tidak lama lagi berbagai musibah
azab Allah akan segera turun di seluruh dunia ini. Dan sebagai pemanasannya, sudah Allah buktikan dengan begitu banyak gempa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan silahkan cek and recheck, setiap menit terjadi gempa di berbagai belahan dunia. Para petinggi negara dan juga petinggi agama, percayalah bahwa ilmu dan ulama saat ini sudah diangkat. Tidak ada lagi ilmu dan ulama dalam arti membawa rahmatan bagi semesta alam. Sudah tidak ada lagi. Yang Allah katakan justru semakin menuju kepada kegelapan. Tidak lain karena semua sudah tidak ada lagi Islam seperti di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Terutama yang menghalangi kita doa untuk kembalinya Islam seperti Islam di zaman Nabi Muhammad SAW adalah karena gelap dengan berbagai perilaku syirik yang ada. Inilah esensi daripada Islam kok sudah tidak ada. Ya. Maka mohon kepada semua pihak, baik petinggi negara maupun petinggi agama, agar memikirkan suara kami yang mewakili insya Allah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Al-Mahdi atau orang yang mendapat petunjuk. Dengan mubasyirat yang diterima tidak hanya oleh Al-Mahdi Muhammad Qasim, tetapi juga oleh banyak umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya. Bahwa musibah, bencana, bagian dari azab yang Allah akan turunkan, insya Allah sebentar lagi akan kita rasakan dengan berbagai ujian yang tentu akan menyulitkan kita sebagai umat manusia. Kami ingat bagaimana para petinggi negara, baik Presiden Republik Indonesia, PBB, maupun para menteri pembantunya, mengatakan dunia sedang menuju kegelapan. Tapi itu masih koma. Kegelapan dalam perspektif hanya ekonomi dan materi saja. Padahal sesungguhnya kita lengkapi. Kami ingin menyuarakan kelengkapannya. Bahwa kegelapan tidak hanya sekedar materi, tapi juga batin, rohani, dan keadaan beragama. Keadaan kita seluruh, baik ekonomi maupun beragama kita dalam keadaan kegelapan. Khususnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kami bersyukur bahwa Presiden Republik Indonesia dan juga para menteri sudah warning kepada kita bahwa keadaan kegelapan ini tidak mudah akan segera berakhir, bahkan menuju kekhawatiran. Yang kami hormati seluruh petinggi negara dan juga petinggi agama. Bahkan kami yakin Perang Dunia Ketiga akan juga segera berlangsung. Bagian dari janji Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa hari itu akan tiba, di mana kami memperkirakan, menganalisa bahwa Perang Mahlamah Kubro akan dimulai pada tahun ini. Dan ini tentu akan mengguncang dunia. Tentu akan memotong jalur-jalur distribusi daripada rantai makanan di berbagai belahan dunia. Dan ini tentu kita semua tidak akan siap. Sehebat apapun negara, sehebat apapun orang-orang pinter, begitu banyak yang sudah mengatur, memikirkan, percayalah tidak akan sanggup untuk
mencegah daripada azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak aspek dan dalam banyak sisi. Untuk itulah kami berharap suara kami mulai didengar. Kami berharap semua memahami kenapa kami ini ada di tanah Ujlah, kenapa kami ada di tengah hutan, kenapa kami menyingkir dari kehidupan perkotaan. Karena kami yakin bahwa dunia ini sedang dalam kegelapan. Kita menuju ke zaman jahiliyah. Baik dari kehidupan berpolitik, dari kehidupan berekonomi, dari kehidupan bersosial. Begitu banyak perilaku-perilaku yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kami memang meniatkan ingin berdoa dari tempat yang sudah berusaha kami sucikan dari berbagai bentuk syirik. Kami berdoa tiap selesai tahajud, setiap sholat, untuk agar bangsa ini mulai bangkit, mulai sadar. Minimal ada satu titik di mana Allah akan memperhatikan doa-doa itu. Kami berharap dari sinilah doa-doa itu bisa terkabul. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan ulama. Kami bukan orang alim. Tapi kami adalah para pendosa yang menyadari bahwa ini sudah di ujung akhir zaman. Bahwa azab Allah melalui Perang Dunia Ketiga, azab Allah melalui tsunami yang akan segera tiba di berbagai belahan dunia, azab Allah dalam bentuk gempa, dan berbagai fitnah yang akan terjadi dari sisi kemanusiaan akan segera terjadi. Baik fitnah al-hars maupun hal-hal fitnah lainnya yang sudah Allah sampaikan melalui mulut Nabi Muhammad SAW. Dan ini insya Allah akan segera berlaku. Untuk itulah kami siap berbeda pendapat, kami siap dikucilkan, kami siap untuk menanggung tuduhan, menanggung cacian, dan juga pelecehan dari berbagai pihak yang mereka anggap kami ini orang-orang aneh. Untuk itulah kami berharap, walaupun tahu bahwa suara kami ini adalah suara yang mungkin tidak akan didengar, tetapi kami sudah menyatakan bahwa kami sudah berusaha agar suara kami menjadi bukti sejarah bahwa apa yang kami sampaikan insya Allah benar dan segera akan terjadi. Para petinggi negara dan tokoh-tokoh agama, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa ulama saat ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka kami menghimbau, dengarlah orang yang mendapat petunjuk. Di fase-fase akhir zaman ini, dengarlah orang yang mendapatkan petunjuk, walaupun itu dari orang-orang fajir. Jauhilah petunjuk yang justru kita anggap sebagai pewaris Nabi. Bahkan kami menghimbau, cukuplah para ulama yang ada saat ini sebagai pengetahuan bagi kita. Tapi jangan ikuti mereka dari sisi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Al-Mahdi, yaitu Muammar Qasim, karena saat ini sudah saya sampaikan tadi, tidak berlaku lagi ilmu dan ulama karena sudah diangkat.
sekarang sudah digantikan dengan mubasyirat. Kenapa demikian? Karena zaman kenabian sudah begitu lama sekali, 14 abad yang lalu. Maka sesungguhnya ilmu sekarang ini jauh dari petunjuk. Semua mempertahankan kebenaran masing-masing. Maka kami berharap, insya Allah walaupun kami ini tidak memiliki kekuatan apa-apa, kami hanya memiliki kehendak dan doa. Mudah-mudahan karena ini kami sedang berusaha untuk membangun walaupun di daerah yang sangat kecil, tetapi kami berusaha setiap hari, setiap saat untuk membebaskan wilayah ini, wilayah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kami. Sehingga mudah-mudahan suara kecil kami ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu trigger bagi kebangkitan Islam yang pertama kali dari arah timur. Mudah-mudahan dari Indonesia lah muncul kebenaran Islam dan kebangkitan Islam yang pertama kali. Kemudian kami juga berharap kepada para tokoh agama khususnya untuk mengkaji ulang, merenung ulang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan saat ini ulama adalah seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Dan justru dari ulama lah lahir fitnah-fitnah dan akan kembali kepada para ulama itu fitnah tersebut. Mohon informasi dari baginda Nabi Muhammad SAW ini direnungkan dengan baik. Jangan lupa, kami memprediksi, kami menduga bahwa Dajjal yang akan lahir, yang akan muncul ke dunia ini, justru mereka akan, sosok Dajjal ini akan muncul menjadi tokoh agama. Mohon perhatikan juga kalimat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa Dajjal itu menjadi sosok pembawa fitnah terbesar sejak Adam dilahirkan. Maka tentu jauh dari pemikiran kita tentang sosok Dajjal. Kami yakin sosok Dajjal adalah out of the box, di luar pemikiran kita semua. Demikian juga sesuai dengan Al-Mahdi. Dan terbukti Al-Mahdi yang lahir saat ini, yang sudah memberikan syiarnya. Sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan bahwa tanda-tanda Al-Mahdi sudah diutus, artinya sudah menyampaikan pesan, adalah gempa-gempa yang sering terjadi saat ini. Demikian juga segera akan menyusul munculnya sosok Dajjal di ujung akhir zaman. Dan kami menduga ini tidak lama lagi. Kami yakin demi Allah, apa yang Nabi sampaikan akan segera terjadi. Akan terjadi pemurtadan besar-besaran ketika Dajjal muncul. Maka insya Allah orang yang selamat adalah orang yang berprasangka baik terhadap mimpi-mimpi orang beriman di ujung akhir zaman. Karena merekalah insya Allah yang mendapat petunjuk, yang akan tahu siapa itu Dajjal. Selebihnya kami ragu. Karena saat ini kesombongan lebih menonjol daripada menerima prasangka baik dari Allah. Kesombongan, keegoisan, merasa paling benar saat ini sudah semakin menonjol. Maka silahkan kita akan buktikan bersama bahwa mayoritas umat Islam justru akan menjadi pengikut Dajjal. Karena di dalam teks-teks hadis yang ada menunjukkan bahwa Dajjal memang seorang muslim. Disempurnakan dengan mubasyirat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Al-Mahdi mengatakan Dajjal itu seorang religius,
seorang yang dianggap alim nanti oleh kita semua, sehingga lebih banyak pengikut Dajjal daripada pengikut Al-Mahdi. Suara ini akan kami sampaikan kepada semua tokoh agama. Saya memohon kepada rekan semua yang mendengarkan suara ini, nanti akan kita upload di YouTube, dan tolong sampaikan rekaman ini kepada semua tokoh agama di wilayah masing-masing. Anda punya pejabat, Anda punya kenalan politikus, Anda punya kenalan siapapun lah yang dianggap layak mendengarkan ini, tolong sampaikan suara ini, ya, dari Bukit Lebah Ciater. Bahkan kami siap menerima kunjungan siapapun untuk bertabayun. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Suara kami dari tempat Ujlah. Walaupun kami ini bukan siapa-siapa, minimal kami sudah berlepas diri bahwa kami sudah menyampaikan ini kepada belahan dunia, baik melalui surat yang sudah kami kirim ke hampir semua kepala negara, khususnya negara-negara muslim. Kami sudah kirim ke kedutaan-kedutaan besar, kami sudah kirim ke organisasi-organisasi dakwah di seluruh dunia, bahkan kami kirim ke media-media massa di seluruh dunia. Bahkan kami sudah mengundang hampir 60 media massa ke Bukit Lebah ini. Namun kami tahu, kami sudah menduga bahwa suara kami akan tenggelam dengan hiruk-pikuk keduniawian yang sedang terus berlangsung. Kami sadar, kami tahu bahwa suara kami tidak akan didengar. Kami menyadari sekali bahwa kami tidak akan dianggap oleh siapapun. Namun persaksikanlah bahwa apa yang kami sampaikan pasti benar, karena Allah Maha Benar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.